Duh, Bapak, tapi kan sekarang Lastri lagi halim toh. Lagi pula, Mbok Iem ada di rumah loh. Katanya yang paham akan maksudku, tapi berusaha meyepas peyukan itu. Bentar aja kok, Las. Mumpung Mbok Iem lagi nyapu di depan. Tapi Pak, Lastri tata Seruan kebaikan pun bergema saat Jemawi itu nemplok pada pintu gerbang yang rupanya dilanda banjir bandang negara. Nampak sesekali pembantuku itu meyem. Dan saat itulah, aku menawiknya ke sudut dapur. Dengan langkah satset, aku buru-buru merubah haluan yang semula bersitatap menjadi sama-sama menghadap lurus jalanan negara. Dan dengan satset pula, perahu motor melaju menuju samudra yang selama setahunan dilewati suaminya. Lambat laun, Lastri mulai mengikuti alur kehidupan dunia. Bahkan tanpa komando militer pun, ia bisa menyelaraskan suasana. Meski begitu, tetap kuwanti-wanti agar tetap mengurangi volume seruan yang ada. Tapi rupanya, tanpa kami sadari Mbok Iem yang harusnya menyapu di halaman depan, diam-diam sudah kembali ke dapur melalui pintu samping. Ia berdiri di balik tumpukan kardus bekas, memantau kami dengan netra terbelalak. Deru angin pun turut memburu, bahkan jemawinya pun perlahan nemplok pada gerbang kehidupannya. Entah membayangkan apa. Lambat laun jemawi itu mondar-mandir dengan sendirinya. Sampai-sampai seruan kebaikannya pun bergema, membuat aku dan Lastri yang semula sibuk, menjadi sedikit kebingungan, dan serentak menoleh ke belakang. Sontak saja Mbok Iem terpaku dengan jemawi masih nemplok pada segitiga bermuda Hindia. Nampak rautnya merah padam. Mungkin malu bercampur takut kami akan menegurnya. Loh, Mbok ngapain di situ? Tanyaku heran sambil tersenyum. Mama maaf Pak, Mbok tadi nggak sengaja mantau kalian, terus Mbok Iem tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Mungkin ia takut lantaran aku justru mendekat ke arahnya. Sementara Lastri yang awalnya kaget, tiba-tiba malah tertawa kecil, dan berkata di luar dugaanku. Apa Mbok, ingin juga? Mendengar itu, Mbok Iem pun menggeleng cepat. Tapi netranya tak lepas memperhatikan perahu motor yang masih siaga. Duh, maaf Las. Pak, Mbok harus pergi, katanya, yang tiba-tiba hendak berbalik pergi. Tapi buru-buru ku cegah. Loh, mau kemana toh Mbok? Daripada sendiri-sendiri kan mending. Iya Mbok, kan bagus kalau bisa sama-sama. Timpal Lastri kemudian. Mendengar itu nampak Mbok Iem ragu. Tapi Pak, Mbok kan nggak. Udah, nanti aja alasannya, kataku yang buru-buru, menawik Mbok Iem dan juga Lastri. Saat itu kupikir, di dapur tidaklah cukup untuk gotong royong bertiga, sehingga kuputuskan untuk membawa mereka ke tempat lain. Tepatnya di kamar depan, tempat biasa aku dan istriku menjalankan rapat paripurna negara. Setelah menutup pintu, tunggu apa lagi Pak, kata Mbok Iem yang lebih dulu maju melanjutkan kebaikan yang tertunda. Sementara Lastri hanya memantau di samping Mbok Iem, sambil sesekali memberi perhatiannya. Sungguh tak dapat kulukiskan, dengan kata-kata. Bencana mereka berdua. Untuk pertama kali sepanjang hidupku, aku bisa menyelesaikan bersama dua pembantu yang beda usia. Lastri yang saat itu, dalam kondisi halim pun lebih banyak mengalah. Berbeda dengan Mbok Iem, yang meski sudah tua tapi spiritnya jangan ditanya. Seruan kebaikan pun begitu riuh dari kami bertiga. Dan beruntungnya selama rapat paripurna itu berlangsung, tak ada telepon dari istriku atau lainnya. Alhasil sejak pagi hingga siang, tak ada waktu yang terlewatkan sedikit pun menjalankan kebaikan yang ada. Dan semua kenangan itu terjadi 3 tahun lalu. Ya, 3 tahun di mana aku, Antok, seorang karyawan kantor berusia 35 tahun, menghadapi perubahan yang berefek pada rumah tanggaku. Istriku Rina, yang berusia 30 tahun, yang juga bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta, selalu sibuk dengan rutinitas harian kami. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana, di pinggiran kota, di mana kehadiran seorang pembantu menjadi kebutuhan mutlak untuk menjaga segala urusan rumah agar tetap rapi. Saat itu pembantu lama kami, Mbok Iem, seorang wanita paruh baya, asal Jawa Tengah, yang telah bekerja setahun terakhir, akhirnya memutuskan pulang kampung setelah menerima panggilan mendesak dari anaknya. Sebelum pergi, ia sempat berjanji mencarikan pengganti dari kampung halamannya sendiri.
Hingga beberapa minggu kemudian, datanglah Lastri, seorang gadis desa berusia 18 tahun, menggantikannya. Lastri sendiri baru saja putus sekolah karena keterbatasan biaya keluarga. Ia juga berasal dari sebuah dusun kecil di Jawa Tengah, di mana ia biasa membantu orang tuanya bertani. Perawakannya sedang, dengan kulitnya bersih, meski agak kusam, karena kebiasaan hidup di pedesaan. Tapi, siapa yang mengira jika kedatangannya akhirnya membawaku pada sebuah kejadian indah yang tak pernah terlupakan selamanya. Dulu, saat pertama kali Lastri tiba, ia memperkenalkan dirinya dengan malu-malu. Maklumlah gadis desa dan pertama kali bekerja, sehingga suaranya lebih pelan, bahkan pandangannya sering tertunduk karena sungkan. Saat itu, Rina memberinya instruksi dasar tentang tugas rumah, dan saat itu juga, Lastri pun sudah mulai bisa bekerja. Awalnya, aku kurang suka dengannya, tepatnya dengan sikapnya yang sering ceroboh. Bahkan, tak jarang sering menjatuhkan barang saat bersih-bersih, bahkan mencuci piring dengan asal-asalan. Selain itu, aroma badannya yang terbawa dari desa begitu menyengat. Mungkin karena belum terbiasa dengan sabun kota, atau kebiasaan mandi yang kurang rutin di kampung. Hampir setiap hari, ia sering membuatku jengkel. Seperti halnya pagi-pagi, ia sudah membangunkanku dengan suara berisik saat menyapu, atau lupa mematikan keran air hingga banjir kecil di dapur. Saat itu aku hanya menggelengkan kepala, sebab untuk mencari gantinya pun tak semudah yang dibayangkan. Tapi rupanya, lambat laun rasa jengkel itu mulai berubah. Semuanya dimulai dari kebiasaan kecil yang tak kusangka. Aku mulai melihatnya dengan cara berbeda ketika ia mandi di pagi hari setelah membersihkan rumah. Biasanya ia akan keluar dari kamar mandi dengan mengenakan handuk yang melilit hingga bahunya. Bahkan, sempat tak sengaja aku melihatnya beberapa kali saat melewati koridor. Kadang nampak air masih menetes dari rambut hingga handuk, yang justru membuat hatiku sedikit tergugah. Belum lagi saat ia mengepel lantai. Sering ia membungkuk, hingga daster itu sedikit ngawang, dan menampilkan penampakan segitiga bermuda Hindia. Semula aku berusaha mengabaikannya. Tapi semakin sering, pandanganku justru berubah menjadi keinginan lain. Dengan latar belakangnya yang sebagai anak petani yang polos, Lastri bahkan tak sadar betapa gerakannya itu memicu rasa ingin tahu dalam diriku. Hingga puncaknya terjadi saat aku mendapat cuti 3 hari dari kantor. Lebih tepatnya saat di pertengahan tahun itu. Saat itu Rina istriku sudah berangkat kerja seperti biasa, meninggalkanku sendirian di rumah untuk beristirahat. Selesai mandi aku duduk santai di ruang tamu, membaca koran, sambil mendengarkan radio. Sampai tak lama kemudian, Lastri datang dan sibuk bersih-bersih seperti biasa. Ia mengepel lantai dengan membungkuk. Tapi bersamaan dengan itu, entah kenapa aku tak bisa menahan diri saat memperhatikannya lebih lama. Ketika ia selesai dan masuk ke kamar mandi, aku diam-diam mengikutinya dan berdiri di depan pintu. Dari celah kunci itu, kupantau langsung pembantuku yang sedang siram saat itu. Lambat laun gelinyar aneh dalam diriku pun timbul. Bahkan tanpa sadar perahu motor yang semula tenang, menjadi kalang kabut. Entah pikiran dari mana, aku justru teringat botol ramuan yang kusimpan di lemari. Ramuan oleh-oleh dari teman luar negeri yang berkhasiat, menimbulkan keinginan baik dalam diri. Tanpa pikir lagi aku buru-buru berlari ke kamarku, lalu mengambilnya. Aku kembali ke dapur, dan kebetulan pula, ada segelas teh yang biasa diminum Lastri setelah mandi. Diam-diam aku lantas mencampurkan ramuan kebaikan itu, sambil sedikit menambahkan gula agar tak curiga. Dengan tersenyum, aku pun kembali ke ruang tamu, sambil menunggu Lastri selesai mandi, dan mencoba teh sehat tersebut. Dan benar saja, setengah jam kemudian, ku dengar suara seruan pelan dari kamarnya. Saat itu aku yakin, jika Lastri sudah terpengaruh oleh ramuan kebaikan itu, lantaran gelas teh pun sudah kosong. Perlahan aku menemuinya di kamar, sambil berpura-pura khawatir. Loh, Las, kamu kenapa? Tanyaku pura-pura panik. Ia lantas menceritakan jika peyutnya kram. Bahkan nampak wajahnya pucat dan berkewingan. Walah, biar aku uyut ya Las.
Siapa tahu aja mendingan, kataku dengan lembut, lalu mendoyongnya Rep Wahyan. Enggak pak, enggak usah, nanti juga mendingan kok. Katanya sambil beranjak dan menghalau jemawi yang nemplok, hendak meletakkan kabinet negara. Udah enggak perlu sungkan. Kalau kamu sakit, bapak juga kan yang susah. Kataku sambil jemawi itu, terus mencari-cari segitiga bermuda. Ih, iya sih pak. Tapi Lastri kan, katanya yang masih berusaha beranjak, tapi jemawi itu berhasil menemukan teko Aladinnya. Tenang dulu toh, biar kamu rileks dulu. Kataku dan Lastri pun lambat laun mulai menerima kebaikan mulia. Kamu makin cantik loh Las, akhir-akhir ini, sambungku kemudian sambil tersenyum. Mendengar itu, wajah paniknya pun berubah bersemu. Ih, bapak gombal ah. Lastri kan cuma pembantu, nanti nyonya marah loh. Bapak tahu kok. Tapi bapak tahu juga, kalau kamu juga seneng kan, kataku sambil merubah haluan negara menjadi terjun di defense-nya. Loh pak Penoyakan itu pun perlahan hilang, berganti seruan kebaikan. Bahkan tanpa kukira, akhirnya tanpa diminta pun ia lebih dulu satset mengambil perahu motor yang memang kalang kabut. Ternyata pengaruh ramuan kebaikan itu pun benar-benar bekerja seperti yang kuharapkan. Terbukti ia buru-buru meletakkan perahu motor itu pada gerbang kehidupan negara. Kamu yakin kan Las? Tanyaku memastikan. Apa perlu Lastri jawab pak? Mendengar jawaban itu pun, perahu motor melaju menuju tujuan negara. Seruan yang semula biasa saja, berubah lebih meriah dari semula. Bahkan Lastri agaknya juga tak peduli jika perdatanya sudah tak ada, lantaran mungkin saking menghayatinya, sampai-sampai ia lupa dengan situasinya. Waktu pun terus berlalu, dari varian satu menjadi varian lainnya. Tak jemu-jemu pula, aku melajukan perahu motor negara. Sampai ketika aku hendak tiba, ku parkir segera pundi-pundi kebaikan itu pada parkirannya. Untuk sejenak, suasana riuh pun menjadi hening, lantaran kami sama-sama terdiam sesaat. Sampai tak lama kemudian, Lastri, maaf ya, gara-gara bapak, kamu jadi gak perdata lagi. Kataku sambil menoleh ke arahnya. Nampak ia masih seperti orang bingung. Mungkin masih terpengaruh ramuan kebaikan tersebut. Ngapain minta maaf toh pak? Toh, semuanya sudah terjadi kan? Katanya tapi tak kulihat raut marah di wajahnya. Iya sih Las, terus, kalau misalkan bapak ingin lagi, gimana? Kataku sambil mencubit lengannya, mencoba mencairkan suasana. Ih, bapak, masak masih kurang toh, katanya, yang justru membuatku gemas. Alhasil, selesai rapat paripurna tersebut, rupanya kebaikan itu pun masih berlanjut sesi kedua, dan selanjutnya. Bahkan selama cuti itu, hingga beberapa bulan berikutnya, aku masih iseng merayu sampai-sampai kami kembali mengulangi kebaikan tersebut. Tentunya saat Rani tak berada di rumah, atau di malam hari saat istriku tertidur pulas. Sayangnya di bulan ke-6, tepatnya saat aku mulai terbiasa kucing-kucingan, tiba-tiba Lastri mendapat panggilan pulang dari keluarganya. Mereka ingin menikahkan pembantu itu dengan pria kampung pilihan orang tuanya. Jujur aku sempat kebingungan untuk menahannya. Tapi lantaran khawatir Rina akan curiga, maka akhirnya aku membiarkan Lastri pergi pulang ke kampungnya. Saat itu perasaanku campur aduk lega, karena risiko diketahui Rina berkurang. Tapi juga kehilangan, karena kebiasaan rahasia itu telah menjadi bagian dari rutinitas harian. Lastri juga sempat berjanji melalui pesan singkat yang ia kirimkan sebelum naik bus. Pak, Lastri janji nggak cerita ke siapa-siapa. Makasih ya. Lastri senang pernah kerja di rumah Bapak. Aku pun hanya membalas singkat, memintanya hati-hati di jalan, sambil berharap ia benar-benar menjaga janjinya. Setelah kepergian Lastri, kondisi rumah pun kembali seperti semula. Aku kembali sibuk dengan pekerjaan kantor yang menuntut, begitupun dengan Rina yang juga sama. Sampai sebulan kemudian, tanpa dikira, Mbok Iem kembali ke rumah kami. Pembantu berusia sekitar 50 tahun, yang juga seorang janda itu kembali bekerja, demi membantu biaya pendidikan cucunya. Awalnya, kedatangannya membuat rumah kembali teratur dan rapi. Tapi entah kenapa, mungkin karena kebiasaan dulu bersama Lastri,
Terutama momen sembunyi-sembunyi kami, membuatku mulai memperhatikan Mbok Iyam dengan cara berbeda. Ya meskipun aku tahu hal itu mungkin terpaksa karena tak ada pilihan lain, tapi jika ku perhatikan pembantu tua itu, tak ada bedanya dengan Lastri. Mbok Iyam pun juga sering bersih-bersih rumah sambil membungkuk, terutama saat menyapu atau mengepel. Dan setelah kuamati, perawakannya pun tak kalah unik dengan Lastri. Sampai suatu malam, tepatnya saat Rina sudah tidur lelap, aku mendekati Mbok Iyam yang kebetulan ada di dapur. Nampak ia sedang mencuci piring sisa makan malam, dan tak menyadari jika aku datang. "Mbok, nggak capek ya seharian bersih-bersih?" tanyaku yang berdiri di belakangnya. Sontak ia menoleh kaget, tapi kemudian tersenyum sopan. Bapak, bikin kaget aja toh." "Enggak kok pak, kan sudah kebiasaan." Melihat sikapnya yang tak curiga, diam-diam aku pun memayuknya. "Mbok, sudah lama sendirian kan?" Seketika itu Mbok Iyam pun gelagapan. Tanpa menjawab, ia pun mundur selangkah. "Ih, Bapak, apa-apaan toh, nanti Mbak Rina tahu loh." "Rina kan sudah tidur toh Mbok. Lagian, dia kan gak akan tahu kalau gak dikasih tahu." Kataku yang kembali mendekat. "Cuma kita aja kok yang tahu Mbok," kataku lagi. Tapi ia justru menggeleng kepala. "Hus, jangan ngawur toh pak. Saya nggak mau merusak rumah tangga orang." Mendengar hal itu, aku pun pura-pura marah. "Ya udah Mbok, aku nggak maksa kok, tapi..." Aku menjeda ucapanku. "Tapi, apa toh pak? Tapi tolong pikirkan lagi Mbok. Bukannya Mbok juga sudah lama nggak umu. Aku tahu kok, Mbok juga butuh kan?" Mendengar ucapanku, sejenak Mbok Iyam terdiam. Dan bersamaan dengan itu, aku pun kembali memiuknya. Tapi pak saya kan, cuman..." Belum selesai berucap, aku justru membungkam ucapan itu dengan jemawi. "Sekali aja kok Mbok, aku janji," kataku dan anehnya, ia pun dengan ragu mengangguk. Saat itulah aku pun menceritakan sesepianku, lantaran pekerjaan Rina yang semakin sibuk. Aku berusaha meyakinkannya dengan alasan yang logis. Dan mungkin karena iba atau apa, Mbok Iyam pun berkata, "Baiklah pak, tapi cuma sekali loh ya." Aku pun mengangguk, dan bersamaan dengan itu, buru-buru menyiapkan perahu motor negara. Sejenak Mbok Iyam tersenyum. "Ih, kok udah gitu toh pak? Abisnya, udah gak sabar sih Mbok," kataku yang tiba-tiba saja kaget, saat Mbok Iyam mendadak berlutut, dan, sungguh perhatian yang berbeda, yang pernah kudapat sepanjang hidupku. Benar-benar kuakui, Mbok Iyam begitu pro dalam masalah itu, lantaran di saat aku belum bergegas, ia sudah satset menyiapkan kebaikannya. "Pokoknya, jangan buru-buru tiba loh pak," katanya, saat aku hendak melajukan perahu motor negara. Dan, seruan kebaikan pun bergema, meski malu-malu bercampur sesenangan lainnya. Meja makan yang biasa digunakan meletakkan makanan pun, berubah fungsi menjadi meletakkan kebaikan. Berbagai varian pun diterapkan, bahkan tak kukira, dengan mudahnya banjir bandang melanda. Sayangnya, di tengah kebaikan itu, aku buru-buru tiba lantaran sudah lama tak rapat paripurna. Dan meski ada raut kecewa di wajah Mbok Iyam, tapi setidaknya, malam itu ia bisa kembali merasakannya. "Lain kali jangan gerasah-gerusuh, toh pak." "Loh, memangnya Mbok ingin lagi besok-besok?" Iya lupa. Mama maksud Mbok, itu, pak, itu..." Kata Mbok Iyam salah tingkah, lantaran keceplosan ingin mengulang rapat paripurna negara. Aku pun tersenyum dalam hati, dan ya, rupanya kebiasaan baik itu pun berlanjut secara diam-diam, meski tak sesering dengan Lastri dulu. Mbok Iyam pun juga tak lagi keberatan, lantaran ia juga membutuhkan siraman-siraman lainnya. Dan meski begitu, berulang kali pembantu tuaku itu selalu mengingatkanku agar terus berhati-hati, lantaran ia juga khawatir akan diberhentikan jika sampai diketahui Rina. Tapi di tengah kucing-kucingan itu, lagi-lagi sesuatu yang tak disangka pun menghampiri kehidupanku lagi. Setahun kemudian, Lastri kembali ke rumah kami. Ia datang dengan penampilan berbeda. Ya, ia datang dalam keadaan halim, dan mungkin kuperkirakan sekitar 6 bulan. Lastri juga menjelaskan bahwa pernikahannya di kampung gagal karena suaminya pergi dengan orang lain.
Tapi ia juga mengatakan, jika hasil Halim itu tak lain dari pernikahannya yang singkat tersebut. Keluarganya juga marah besar. Dan alhasil, ia terpaksa mencari kerja lagi untuk biaya bersalin. Rina istriku yang kala itu tak tahu apa-apa pun, menerimanya kembali karena iba. Sementara aku yang mendapati kedatangannya pun, sedikit bingung, tapi juga penasaran. Sejak kedatangan Lastri itu pun, rumah kembali sedikit tak normal, terutama dengan perasaanku. Ia juga tak sepenuhnya bekerja, lantaran dengan kondisi Halim, banyak tugas yang dialihkan ke Mbok Iyam. Lastri lebih sering mengerjakan pekerjaan ringan seperti memasak atau mencuci piring. Sementara aku kembali tak bisa menahan diri untuk tak memperhatikannya seperti dulu. Belum lagi dengan perubahan posturnya. Terutama dua anugerah yang semakin lain, justru mengingatkanku pada kenangan yang dulu pernah kami lalui bersama. Bahkan setiap kali Rina berangkat kerja, aku mulai sering mendekatinya. Terutama di dapur yang dulu menjadi tempat favorit rapat paripurna negara. Dan benar saja, suatu pagi, saat Lastri sedang mengaduk sayur di kompor, dan Rina sudah berangkat ke kantornya, aku menghampirinya dari belakang. "Las, kamu makin cantik aja toh sekarang," kataku membuatnya menoleh dengan cepat. Nampak wajahnya bersemu, tapi berusaha bersikap biasa. "Ih, Bapak masih sama ya, kayak dulu suka gombal." Aku pun tertawa pelan. "Ngomong-ngomong, kamu masih ingat nggak sama yang dulu-dulu?" kataku sambil memiuknya. "Duh Bapak, tapi kan sekarang Lastri lagi Halim toh. Lagi pula, Mbok Iyam ada di rumah loh," katanya, yang paham akan maksudku, tapi berusaha melepas peyukan itu. "Bentar aja kok Las, mumpung Mbok Iyam lagi nyapu di depan." "Tapi Pak, Lastri tata takut ah." Seruan kebaikan pun bergema saat jemawi itu nemplok pada pintu gerbang yang rupanya dilanda banjir bandang negara. Nampak sesekali pembantuku itu meyem, dan saat itulah aku menawiknya ke sudut dapur. Dengan langkah satset aku buru-buru merubah haluan yang semula bersih tatap, menjadi sama-sama menghadap lurus jalanan negara. Dan dengan satset pula, perahu motor melaju menuju samudra, yang selama setahunan dilewati suaminya. Lambat laun Lastri mulai mengikuti alur kehidupan dunia. Bahkan tanpa komando militer pun, ia bisa menyelaraskan suasana. Meski begitu, tetap kuwanti-wanti, agar tetap mengurangi volume seruan yang ada. Tapi rupanya, tanpa kami sadari, Mbok Iyam yang harusnya menyapu di halaman depan, diam-diam sudah kembali ke dapur, melalui pintu samping. Ia berdiri di balik tumpukan kardus bekas, memantau kami dengan netra terbelalak. Deru angin pun turut memburu, bahkan jemawinya pun perlahan nemplok pada gerbang kehidupannya. Entah membayangkan apa, lambat laun jemawi itu mondar-mandir, dengan sendirinya. Sampai-sampai seruan kebaikan pun bergema, membuat aku dan Lastri yang semula sibuk, menjadi sedikit kebingungan, dan serentak menoleh ke belakang. Sontak saja Mbok Iyam terpaku dengan jemawi masih nemplok pada segitiga bermuda Hindia. Nampak rautnya merah padam, mungkin malu bercampur takut kami akan menegurnya. "Loh, Mbok ngapain di situ?" tanyaku heran, sambil tersenyum. "Mama maaf Pak, Mbok tadi nggak sengaja mantau kalian." Terus, Mbok Iyam tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Mungkin ia takut lantaran aku justru mendekat ke arahnya. Sementara Lastri yang awalnya kaget, tiba-tiba malah tertawa kecil, dan berkata di luar dugaanku, "Mbok, ingin juga ya?" Mendengar itu, Mbok Iyam pun menggeleng cepat, tapi netranya tak lepas memperhatikan perahu motor yang masih siaga. "Duh, maaf Las. Pak, Mbok pergi dulu," katanya, yang tiba-tiba hendak berbalik pergi, tapi buru-buru ku cegah. "Loh, mau kemana toh Mbok? Daripada sendiri-sendiri kan, mending." "Iya Mbok, kan bagus kalau bisa sama-sama," timpal Lastri kemudian. Mendengar itu nampak Mbok Iyam ragu. "Tapi Pak, Mbok kan enggak." "Udah, nanti aja alasannya," kataku yang buru-buru menawik Mbok Iyam dan juga Lastri. Saat itu kupikir di dapur tidaklah cukup untuk gotong royong bertiga, sehingga kuputuskan untuk membawa mereka ke tempat lain. Tepatnya di kamar depan tempat biasa aku dan istriku
menjalankan rapat paripurna negara. Setelah menutup pintu, Mbok Iyam lebih dulu maju melanjutkan kebaikan yang tertunda tadi. Sementara Lastri hanya memantau di samping Mbok Iyam, sambil sesekali memberi perhatiannya. Sungguh tak dapat kulukiskan dengan kata-kata bencana mereka berdua. Untuk pertama kali sepanjang hidupku bisa menyelesaikan bersama dua pembantu yang beda usia. Lastri yang saat itu, dalam kondisi halim pun, lebih banyak mengalah. Berbeda dengan Mbok Iyam yang meski sudah tua, tapi spiritnya bak anak muda. Seruan kebaikan pun begitu riuh dari kami bertiga. Dan beruntungnya selama rapat paripurna itu berlangsung, tak ada telepon dari istriku atau lainnya. Alhasil, sejak pagi hingga siang, tak ada waktu yang terlewatkan sedikit pun menjalankan kebaikan yang ada. Tak terhitung pula berapa kali mereka banjir bandang bersama. Dan barulah ketika kira-kira jam 2 siang, di mana istriku Rina hendak pulang, kami buru-buru membereskan negara. Semuanya tampak rapi, seolah tak terjadi apa-apa antara kami bertiga. Sejak hari itu, suasana rumah menjadi lebih berbeda. Ada rahasia baru, yang lebih lain dari biasanya. Dan hal itu pun terus berlanjut secara diam-diam, selama beberapa bulan berikutnya. Setiap kali Rina berangkat kerja, atau tertidur lelap di malam hari, aku, Lastri, dan Mbok Iyam sering mencuri waktu. Kadang di dapur, atau bahkan di gudang belakang rumah. Lastri yang semakin bertambah usia kehalimannya pun, tetap turut serta dengan hati-hati. Sementara Mbok Iyam yang memang sudah pro, justru lebih kreatif dari biasanya. Kami saling memahami satu sama lain, mengikuti alur yang ada, tapi juga selalu waspada. Sayangnya beberapa kali pula kami hampir saja kepergok oleh Rina. Seperti suatu sore, saat Rina pulang lebih awal, karena rapat kantor dibatalkan, sementara kami asyik di ruangan Mbok Iyam, tiba-tiba terdengar suara kunci pintu depan berputar. Suara Rina yang memanggilku dari ruang tamu, membuat kami pun langsung panik. Lastri buru-buru membereskan negara, lalu lari ke kamarnya, sementara Mbok Iyam menyambar sapu seolah sedang bersih-bersih. Aku sendiri keluar dengan wajah pura-pura tenang, meskipun jantung ini begitu deg-degan. Kok pulang cepet mah? Tanyaku sambil memiuknya. Rina pun hanya mengernyit sedikit. Kok aromanya rumah ini aneh ya, Pak? Kayak aroma gimana gitu? Saat itulah, baik aku, Lastri, dan Mbok Iyam saling pandang diam-diam. Dan berusaha mencari alasan agar Rina tak melanjutkan percakapan. Kejadian serupa terulang lagi seminggu kemudian. Di mana malam itu, aku Lastri dan Mbok Iyam di dapur setelah Rina tidur. Saat itu Lastri duduk di kursi, aku berlutut memberi perhatian. Sementara Mbok Iyam di samping memberi semangat 45. Tanpa kami sadari, tiba-tiba lampu kamar utama menyala. Dan langkah Rina terdengar menuju dapur karena haus. Seketika itu Mbok Iyam langsung pura-pura mencuci gelas. Lastri pura-pura mengupas bawang. Sementara aku duduk di meja, seolah mengotak-atik ponsel. Tampak Rina melangkah mengambil air, dan hanya berkata, "Kalian kok masih belum tidur? Besok, kerja loh." Kami mengangguk, sambil tersenyum kaku. Dan ya, setelahnya karena was-was, rapat paripurna itu pun tertunda keesokan paginya. Kami tahu, tak selamanya keakraban itu akan selalu baik-baik saja. Dan akhirnya keakraban itu benar-benar berakhir menjelang pertengahan tahun. Di mana saat itu, sudah mendekati hari persalinan Lastri, dan ia memutuskan pulang ke kampungnya. Di saat yang bersamaan pula, Mbok Iyam juga memilih berhenti bekerja, dengan alasan ingin fokus mengurus cucunya. Saat itu aku pun tak bisa menahan mereka. Selain karena kondisi yang tak memungkinkan, aku merasa mungkin sudah waktunya untuk mengakhiri kebaikan yang ada. Sebelum keduanya pergi, mereka pun juga sempat berjanji akan merahasiakan semuanya. Bahkan sebelum pamit, kami bertiga sempat berpeyukan sebentar di gudang sebagai kenang-kenangan yang tak akan terlupakan selamanya. Setelah Lastri dan Mbok Iyam pergi, rumah kembali sepi dan teratur. Dan saat itulah, rasa bersalah mulai hadir di benakku, terutama melihat Rina yang tetap setia mendampingiku. Sampai suatu malam, tepatnya di akhir tahun, setelah makan malam,
aku memberanikan diri menceritakan semuanya. Aku tak bisa terus menyimpan rahasia itu, dan setidaknya saat itu aku pun siap. Jika nanti Rina akan benci atau marah sekalipun. Ma, aku mau jujur. Selama ini, aku pernah taram tam-tam dengan Lastri, dan Bo Iem juga, malah pernah juga sama-sama. Aku nyesel, Ma. Aku nyesel sekali. Rina terdiam lama. Wajahnya memucat, lalu memerah karena marah. Air matanya mengalir. Kok bisa sih, Pah? Bertahun-tahun aku percaya sama Papa lo. Katanya, yang kemudian menangis. Papa tahu Mama marah. Tapi setidaknya, Papa sudah jujur kan, Ma? Mendengar itu, Rina sejenak menoleh ke arahku yang masih menunduk. Nampak ia menawik napas panjang lalu berkata, ya jelas Mama marah, Pak. Tapi, Mama juga nggak bisa nyalahin Papa. Katanya, membuatku terheran. Maksud Mama? Apa toh? Tanyaku penasaran. Mama juga sama, Pak. Mama juga pernah sama teman kantor. Malah 3 orang juga. Jadi, Mama juga pernah. Kayak Papa? Sungguh aku terpana mendengar pengakuan itu. Tapi anehnya, justru anehnya, hal itu juga membuatku sedikit lega. Iya, Pah. Maafin Mama ya, Pah. Jadi sekarang kita impas ya, Pah. Walau ada rasa tak terima, akhirnya aku pun mengangguk. Bahkan memiuk Rina sambil menangis bersama. Saat itulah kami pun sama-sama berjanji untuk memperbaiki diri dan memulai lembaran baru dengan kejujuran masing-masing. Kami juga berusaha seperti biasa tanpa rahasia. Bahkan Rina memutuskan untuk berhenti bekerja demi tak mengulang kebaikannya. Sementara aku juga berusaha mengubur masa lalu dan berusaha menjadi suami yang baik untuknya.